Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Wal fatihatu ila jami'il mu'allim Kashifatus Saja Syekh al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi fi syarhil matan Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh li Syekh al-Imam al-Alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami, nafa'ana Allahu bihim wal muslimin, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji lanjutan daripada kitab Kashifatus Saja. Setelah kita mengetahui makna daripada ad-din, kita akan lanjut di halaman berikutnya berkenaan dengan wa sallallahu wa sallamah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun, sebuah masalah. Mas'alatun, sebuah masalah. Qala Ismailu bin Musa al-Hamidiyuh. Dia berkata, Syekh Ismail, putra daripada Musa al-Hamidi, beliau berkata apa? Fa in qila ar-rahmatu lin-nabi hasilatun fa talabuha tahsilul hasil. Jadi saya baca dulu. Fa in qila, adapun jika dikatakan, jika ditanya, ar-rahmatu lin-nabiyyi hasilatun, adapun rahmat, ya, adapun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lin-nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasilatun, telah berhasil, artinya telah terpenuhi, telah terpenuhi. Selawat kepada Nabi Muhammad, rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah terpenuhi semuanya. Fatalabuha, maka memintakan rahmat, tahsilul hasil, adalah upaya menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil. Artinya bisa dikatakan sia-sia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berhasil, sudah terpenuhi semua, maka ketika meminta sesuatu yang sudah berhasil, dipenuhi, terpenuhi kepada junjungan Nabi kita Muhammad, maka permintaan tersebut sia-sia saja. Artinya tidak perlu bersolawat, karena solawat itu sudah senantiasa terkucur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ketika ada yang bertanya seperti itu? Fal jawabu, maka jawabannya, jawaban dari pertanyaan tersebut, apa jawabannya? Innal maqsudah bisolatina alaihi talabu rahmatin lam takun. Innal maqsudah, sesungguhnya yang dimaksud, bisolatina, dengan solawat kita, permohonan rahmat kita, alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabu rahmatin, adalah meminta rahmat, lam takun, yang belum ada. Ini menggunakan lam, ya.
berarti belum pernah ada rahmat tersebut dipenuhi, ada yang belum sampai, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah terpenuhi semua. Namun selawat dari kita sendiri, permintaan rahmat dari kita ini belum pernah sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksud di sini adalah selawat kita sendiri yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu. Karena sesungguhnya tidak ada dari waktu illa melainkan wahunakah pada waktu tersebut rahmatun terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala lam tahsul lahu yang belum berhasil dipenuhi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu. Fala yazalu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak henti-hentinya yataraqqa akan senantiasa meningkat fil kamalati dalam berbagai kesempurnaan ila ma la nihayata lahu sampai kedudukan yang tidak terhingga lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan waktu yang terus berjalan hingga yaumil akhir, dengan kita membacakan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai pada kedudukan yang tidak terhingga. Artinya itu harapan kita. Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pada kedudukan yang tak terhingga tersebut. Namun di waktu-waktu, di saat kita sudah ada di muka bumi ini, kita mengucapkan sholawat kepada Nabi kita, rahmat kepada Nabi kita, itu harapannya ada kucuran rahmat juga kepada kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka dia akan dibalas 10 rahmat. Fahuwa yantafi'u bi salatina fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi alal asahhi. Lalu bagaimana hukumnya salawat kita? Apakah akan bermanfaat? Karena itu, karena salawat kita itu yantafi'u bi salatina, beliau mendapat manfaat bi salatina sebab salawat kita alaihi atas beliau alal asahih, demikian menurut pendapat yang sahih. Lakin la yanbaghi ay yaqsidal musalli dzalika bal yaqsida at-tawassula ila rabbih fi naili maqsudihi. Lakin la yanbaghi, namun tidak sepatutnya, ay yaqsidal musalli, pembaca sholawat bermaksud demikian. Jadi tidak bermaksud untuk memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yaqsidu at-tawassulah. Nah, ini tujuan kita berselawat, akan tetapi ia bermaksud bertawassul ila rabbihi, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya Nabi Muhammad,
yakni perantara dengan sebab Nabi Muhammad fi naili maqsudihi, dalam meraih tujuan dirinya. Nah, ini manfaat-manfaat sholawat itu sangat luar biasa sekali sebagai wasilah untuk apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan, semuanya bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus diniatkan, ya. Jangan berniat untuk seperti yang di atas tadi, menambah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena di sini sudah ar-rahmatu lin nabi hasilatun fatolabuha tahsilul hasil. Jadi meminta sesuatu yang sudah selesai sempurna itu mendapatkan, meminta hasil daripada yang sudah hasil itu ya percuma, sia-sia kan begitu. Itu niatnya agar kita tidak salah dalam tujuan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Wala yajuzud du'a'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi karahimahullahu balil munasibu wal laiqu fi haqqil anbiya'i wad du'a'u bis salati was salami. Wala yajuzud du'a'u, dan tidak boleh berdoa. Wala yajuz, dan tidak boleh doa apa doa lin nabi dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi, dengan doa yang tidak diberlakukan. Di warid ini doa yang tidak diberlakukan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karahimahullah, seperti rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau. Nah, jadi kalau ini tidak bisa diucapkan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati nabi kita, tidak. Tapi kalau kita biasanya menyebut seseorang baru ini ya, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi ya, ini boleh menyebut dengan seperti ini. Almarhum ya, rahimahullah, hafidhahumullah, nah, itu boleh. Tapi untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Lalu bagaimana yang pantas? Balil munasibu, ya. Akan tetapi yang sesuai, wallaiku, dan yang layak, fi haqqil anbiya, ya. Bagi hak para nabi adalah apa? Ad-du'a'u bis salati was salami, yaitu adalah berdoa dengan salawat dan salam. Kalau kepada para nabi, assalatu wassalam. Jadi kalau kepada selain para nabi, maka cukup dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, jadi catatan ini ya. Wa fi haqqis sahabati, nah, ini juga, dan di dalam haknya para sahabat, wat tabi'in, dan bagi hak para sahabat, wat tabi'in, wal auliya'i, dan para wali, wal masyayikhi, dan para syekh, bit taraddi, dengan taraddi. Nah, kalau para sahabat, tabi'in, aulia, masyayikh, bit taraddi, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Jadi kita bagi bahwa kalau kita ingin mendoakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan ucapan assalatu wassalam dan juga segenap para nabi. Namun untuk para sahabat, tabi'in, aulia, masyayikh, bit taraddi, yaitu adalah dengan ucapan radhiyallahu, ya. Semoga Allah mengasihi beliau, semoga Allah meridhai beliau. Nah, jadi dia bedakan. Wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyudu'ain kana,
wa fi haqqi ghairihim, dan di dalam hak selain junjungan kita Nabi Muhammad, selain sahabat, selain tabi'in, selain aulia, masyayikh, ya, yakfi ayyu du'ain kana. Maka bentuk doa yang manapun, ya, yakfi, cukup, ya, bentuk doa seperti apapun itu sudah mencukupi, intaha, selesai. Ya, dengan kalimat-kalimat selain sallallahu wasallama, ya, ridho, ya. Jadi pakai kalimat ini mungkin lebih pantas, hafizahullah, ya. Bahkan ada doa-doa adamallahu, ya, kemudian atalallahu baqa'ak, ya, ada bahasa seperti itu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan sisa umurmu. Nah, gitu. Kita lanjut. Ini matanya, ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam tadi, ya, salawat dan salam tadi semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa afdalu asma'ihi, huwa adapun lafaz Muhammad, afdalu asma'ihi, paling utamanya nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalibi fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha. Wal musammi, dan pemberi nama, lahu kepada junjungan kita Nabi Muhammad, bidzalika dengan nama Muhammad, jadduhu yaitu adalah kakek beliau, Abdul Muttalibi yaitu adalah Abdul Muttalib, fi sabi'i wiladatihi di hari yang ketujuh kelahiran beliau Nabi Muhammad, limauti abihi karena ayah beliau telah wafat, qablaha sebelum beliau lahir. Jadi hari ketujuh, ya, hari ketujuh memberikan nama, ya. Maka disunahkan pastinya kita memberi nama itu pada hari yang ketujuh. Tapi kalaupun mau diberikan lebih awal, itu pun juga boleh. Lebih-lebih doa yang mengandung makna, ada harapan, ada doa di sana agar bisa tafaul, anak tersebut bisa sesuai dengan makna daripada doa yang ada. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Abdul Muttalib, lima sammaitahu Muhammadan. Ini ada yang bertanya kepada Abdul Muttalib, lima, kenapa? Karena apa sammaitahu engkau menamakan Nabi Muhammad Muhammadan kepada Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Ini. Walaysa, dan tidak ada nama Muhammad min asma'i abaika. Termasuk nama-nama dari bapak Anda, wala qaumika, dan bukan nama kaum Anda, ya, kepada Abdul Muttalib, ya, kepada kakek beliau. Faqalah, maka beliau menjawab, rajautu, aku berharap ayyuhmada, semoga ia akan dipuji, fis samai, di langit, wal ardi, dan bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh Allah telah membuktikan. Haqqaqa ini menyatakan, bisa diartikan membuktikan. Allahu, siapa Allah, raja'ahu, terhadap harapan Abdul Muttalib, ya. Jadi nama yang bagus, makna yang bagus itu harus mengandung makna yang sekiranya betul-betul membawa kebaikan untuk diri anak tersebut. Jangan pakai nama-nama yang tidak ada maknanya, lebih-lebih nama yang buruk. Dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW itu, bagi sahabatnya yang kurang baik namanya itu jarang dipanggil, jarang dimintai pertolongan untuk melakukan sesuatu. Isim ajam, isim yang tidak mengandung Arab sama sekali, lebih-lebih sudah isim ajam, tidak mempunyai makna, ya. Waqila al-musammi lahu bidzalika ummuhu ataha malakun faqala laha hamalat
bisayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Ada yang mengatakan wakilah dan dikatakan, ada yang mengatakan al-musammi yang memberikan nama lahu kepada Nabi Muhammad bidzalika dengan lafaz Muhammad ummuhu, yaitu adalah ibundanya Siti Aminah. Kejadiannya bagaimana? Ataha telah pernah datang kepada Siti Aminah, kepada ummuhu malakun, siapa malaikat, faqala maka malaikat itu berkata laha kepada Siti Aminah, hamalat, engkau telah mengandung, hamalat, engkau telah mengandung bisayyidil bashar, seorang pemimpin manusia, fasammihi maka berilah nama untuknya Muhammadan, nama Muhammad. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kita lanjut. Wa innama ata bis salati fi awwali kitabihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil haditsil qudsiyyi. Wa innama dan sesungguhnya pengarang wa innama ata dan sesungguhnya pengarang Syekh Salim bin Sumer mendatangkan bisolati dengan bacaan sholawat fi awali kitabihi di awal kitabnya ala Rasulillahi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan hanyalah karena mengamalkan bil haditsil qudsiyyi dengan hadis qudsi wa huwa yaitu firman Allah subhanahu wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, abdi lam tashkurni idza lam tashkur, abdi hilang, abdi lam tashkurni idza lam tashkun man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Abdi wahai hambaku, ini ya abdi, ya nidaknya dibuang. Lam tashkurni, engkau belum pernah bersyukur sama sekali. Pakai lam ya, menggunakan lam ya. Jadi belum pernah sama sekali merasakan bersyukur atau bersyukur. Idza lam tashkur, bila engkau belum berterima kasih, man kepada orang ajraitu yang telah aku alirkan an-nikmatah kenikmatan ala yadaihi melalui sepasang tangannya. Wala syakka annahu al-wasitatul uzma lana fi kulli nikmatin bal huwa aslul ijadi li kulli makhlukin Adama wa ghairihi. Wala syakka dan tidak diragukan lagi annahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu merupakan perantara al-uzma yang terbesar lana bagi kita semuanya fi kulli nikmatin dalam setiap kenikmatan yang dikaruniai. Bal huwa aslul ijadi, bahkan beliau adalah asal perwujudan bagi setiap makhluknya. Jadi Adam wa ghairihi, yaitu Nabi Adam dan selainnya. Karena memang betul, jadi orang yang tidak pernah bersyukur atau yang belum pernah bersolawat, berarti dia belum pernah bersyukur atas adanya dirinya, atas Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Karena sebab nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi wasilatul uzma, wasilah yang sangat agung bagi setiap anugerah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, asal daripada perwujudan seluruh makhluk ya, di galaksi ini adalah sebab adanya Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan saya tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka tidak akan terjadilah aflak ya, atau galaksi yang ada di muka bumi ini. Nah, itu maka cara bersyukur kita sebab adanya kita dan sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sebab sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mengamalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Jadi pengarang Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Awi Al-Jawi ini dalam syarahnya atau di dalam kitab Safinatun Najahnya, Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim Sumer bin Al-Hadrami ini menyantumkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi karena mengamalkan hadis qudsi, kemudian juga mengamalkan apa yang disampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa bersolawat alayya kepadaku, kata Nabi Muhammad, fi kitabin ya, di dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu, maka tidak henti-hentinya para malaikat bersolawat tusalli alaihi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama ismi, selama nama saya, fi dzalikal kitabi, di dalam kitab tersebut. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.